Oke, selamat selamat pagi. Ya, sekarang pagi bagi saya. Nama saya Dewantara Triatmojo, dan di 1 jam ke depan saya akan membahas beberapa soal-soal holiday, soal fisika dasar. Oke, ya kita langsung aja kalau gitu. Oke, nomor 11. What is the current in a wire of a radius 3.4 millimeter if the magnitude of the current density is given by A, blah, 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 by B, in which R is the radial distance and J naught is 5,5010 ampere per meter kuadrat. Habis itu C, which function maximize the current density near the wire surface. Nah, kita yang A dulu aja kalau. Jadi yang ditanya itu kan berapa sih currentnya, berapa current, berapa arus yang ada di uh, kabel itu gitu, wire itu. Kalau R-nya segini. Nah, ini kan berarti asumsinya ini kan radius, berarti kayak tabung gitu. Jadi, sorry. Ya kayak tabung gitu asumsinya. Eh Misalkan kayak gini, atau gini ya, gue gambar, oke, tabungnya kan kayak gini. Gue gambarin cross sectionnya aja, jadi kayak gini. Nah, current density ini adalah kapat arusnya. Jadi besarnya arus persatuan luas gitu. Nah, kalau kita lihat current density ini itu sebagai fungsi R. Jadi artinya apa? Jadi artinya kalau misalkan kita ambil rapat ini apa? Kita ambil cross section dari tabungnya itu. Cross section dari kabelnya itu. Nah, R0 itu kan pusat tabung kan. Jadi di sini R0. Nah, artinya eh kalau misalkan kita ambil di R tertentu gitu, misalnya di sini sama di sini. Oke, misalkan kita ambil R tertentu di sini. Nah, misalkan kita cacah luasnya kecil kayak gini. Nah, nanti apa namanya? Kapat arusnya di jarak R dari pusat itu nilainya JA sama aja JO R kali R per R. Nah, beda. Jadi kalau misalkan di R, misalkan ini R sama dengan R1 sama di R sama dengan R2, dia nanti rapat ininya beda, rapat arusnya. Nah, jadi gimana? Nah, jadi ya triknya itu kita kita tinjau suatu lapisan, suatu lapisan apa ya namanya? Ya suatu lapisan yang ini, yang kecil, tipis banget. Nah, saking tipisnya ini, dia bisa diasumsikan bahwa current density-nya itu konstan gitu di sekitar incremental delta R ini. Gitu. Jadi caranya gitu. Kita jumlahin aja. Jadi arus totalnya bakal sama aja jumlah dari arus yang ada di sini gitu. Nah, jumlah yang arus di sini itu apa? Berarti jumlah ininya apa namanya? Current density-nya J sebagai fungsi dari R dikali eh, luasan yang kecil ini. Nah, ini kan luasannya kan ini kan sebenarnya 2VR delta R ya kan. Karena luas apa? Keliling dikali tebelnya gitu. Jadi 2VR delta. Jadi 2VR delta R. Nah, ada deh. Ini tinggal kita integralin aja. Oh iya, sebentar. JR-nya itu apa? JR-nya itu JO R per R. JO R per R. Nah, jadi arus totalnya, kalau misalkan kita ambil limitnya delta R 0, ya ini bakal sama aja integral dari, kita mau jumlahnya dari mana? Dari R sama dengan 0 sampai R sama dengan R. Jadi dari 0 sampai R, ini sama aja integral dari 0 sampai R, JO R per R 2pi dr. Ya udah berarti ini, nah yang konstanta apa? 2pi JO sama R kan. Jadi ini bisa ditarik keluar. Terus integral dari 0 sampai R dr.
Ini kan nilainya apa? R kuadrat per 2 kan? C. Jadi 2pi JO per R, terus R kuadrat per 2, batasannya dari R sampai 0. Nah ini ya, nilainya 2pi JO per R kuadrat per 2. Ini kan kecoret, jadi sisanya arus totalnya itu pi R kuadrat JO gitu. Jadi apa artinya? Jadi ini sama aja JO dikali luas JO yang ini dikali luas ininya, luas apa namanya? Luas cross section kawatnya. Oke. Yang A udah dapat, masih easy. Terus yang B, JB. Nah, kalau misalkan fungsinya gini gimana? Nah, ini sama aja kayak tadi, konsepnya sama. Pokoknya kita jumlahin arus yang ada di luas permukaan kecil ini, karena kita bisa asumsikan current density-nya itu konstan di incremental delta R yang kecil itu. Tapi nanti fungsinya JR-nya bukan ini. J sebagai fungsi R-nya yang ini. Terus udah tinggal integralin aja. Kalau kita cari bisa. Kalau kita cari bisa. Jadi I-nya kan sama aja integral dari 0 sampai R JR 2pi R DR gini kan yang tadi. Dimana buat soal B itu JR-nya itu JO 1 min R. JO dikali 1 min R per R gini. Ya udah. So, integral berarti integral 0 R JO 1 minus R per R 2 VR DR. Ini kan JO 2V nya kan bisa keluar kan, jadi 2V JO bentar ya, 2V JO integral 0 sampai R apa R minus R kuadrat per R DR gini kan. Nah berarti ini hasil integral apa? 2V JO ya, ini aku nggak ngitung angkanya, pokoknya yang penting aku bisa kayak gini aja. Nah 2V JO terus ini ya R kuadrat per 2 minus R pangkat 3 per 3R gitu. Ya ini kuadrat jadinya setengah min sepertiga berapa tuh? 1 per 2 min sepertiga. Ini kali 3 per 3 ya. 3, 6. Terus ini kali 2 per 2, 2, 6. Nanti per 6. Jadi sama aja 2VJO R kuadrat per 6. Itu 3. 2 per 6. 2 per 6 sepertiga. Nah, coba kita lihat tuh. Kalau kita perhatiin yang ini tuh lebih besar kan? Ya enggak? Yang ini apa? VR kuadrat JO. Yang ini VR kuadrat JO per 3. Nah, artinya jumlah arusnya itu lebih dikit. Nah, kenapa? Karena kalau kita perhatiin nih, lightnya mati ya. Nah, kenapa kayak gitu? Karena kalau kita perhatiin, fungsinya ini, dia semakin besar R-nya, JA-nya semakin besar. Nah, tapi ini kalau misalkan yang ini, kalau misalkan R-nya semakin besar, kan ini minus ya. Jadi, si J-nya itu bakal mengecil. Jadi, yang soal B ini nanti apa? Semakin dia keluar, current density-nya makin kecil. Coba aja kalau misalkan R-nya sama dengan R dimasukin gitu, yang di B nanti kan JB-nya 0 ya kan. 1 minus 1 kan. Jadi which function maximize the current density near the wire surface? Nah, bedanya kalau misalkan yang itu kayak gitu, nah tapi kalau yang A kalau misalkan R-nya 0, ya J-nya 0. Jadi yang memaksimalkan near the surface itu yang si B ini. Karena tadi itu gimana? Kalau misalkan R-nya 0 ya dia JO gitu. C yang B. Sebentar, saya pengen nyeting sesuatu dulu. Ada yang kurang.
Oke, nggak jadi. Kita lanjut aja. Start guys. Oke, kita langsung aja lanjut. Nah, 35. In figure 2630, current is set up through a truncated right circle cone of resistivity 731 ohm dot meter. Oke, berarti resistivitasnya rho ya berarti ya, ya kan? Rho-nya itu 731 entar rho sama aja. Benar kayak dimensinya, gue nggak inget banget sih. Ya benar, oke. Ampere meter, ya. Oke. Resistivitasnya 3 ohm dot meter. Radius yang ini A-nya 2 mm yang di sini. Terus radius yang di kanan itu B di sini 2,3 dan L-nya 194. Nah, katanya assume that the current density is uniform across any cross section taken perpendicular to the length. Jadi kalau misalkan kita ambil cross sectionnya gitu misalkan di sini. Nah, kita bisa asumsikan bahwa current density di lingkaran ini itu konstan gitu semuanya. Sebentar, mikir dulu. L per A, oke. Buat soal ini ada beberapa approach kayaknya. Mungkin approach pertama itu paling simple ya. Ini kan Ini kan resistor kan. Maksudnya bukan kabel. Ini ya pokoknya cone-nya ini kan punya resistansi kan. Jadi bisa punya resistor. Nah, kalau dibayangin kan bisa kan kita jumlahin kayak gini. Ini kita jumlahin resistor yang ini, kita jumlahin resistor sejajar dari ini gitu. Nah, karena dia sejajar ini kan seri kan, jadi ya sama aja kita jumlahin resistor seri gitu. Itu approach pertama. Coba mungkin kita boleh coba pakai approach itu. Terus approach kedua ya kita pakai definisi ini definisi umum potensial yang delta V sama aja minus integral E dot T ya. Ini approach kedua. Coba kita coba approach pertama dulu aja. Ini approach pertama tadi yang penjumlahan seri ya. Approach pertama, approach kedua. Seharusnya bisa juga sih penjumlahan seri. Kita coba aja. Nanti hasilnya sama atau enggak kita lihat aja. Kalau approach pertama berarti pertama gini, kita cari dulu berapa sih resistansi di misalkan gimana ya? Misalkan gini, ini itu X gitu. X ini. Nah, kita cari berapa sih resistansi di X ini? Berapa resistansi? Berapa resistansi di X ini? Nah, kita tahu kan kalau misalkan, kita juga tahu bahwa kalau misalkan ada sebuah kabel gitu, sebuah kabel yang luas permukaannya itu tidak berubah gitu, kita bisa pakai rumus resistornya itu sama aja rho L per A. Rho L per A ya. Nah, karena ini kita ambil incrementalnya kecil banget dari sini ke sini. Jadi kita bisa asumsikan luas permukaan yang ini sama yang di depannya itu hampir sama gitu. Oke, jadi misalkan ini kita standarin delta X gitu, kecil. Nah, si resistornya ini, resistor yang ini, yang kecil ini, itu nilainya berarti kan delta R sama dengan rho
per A dikali rho L, nah delta L kan, jadi kecil, jadi kali delta X. Oke, misalnya ini delta L aja, sebetulnya ini delta X, delta L ya. Nah, nah udah. Nah terus, oke, enggak deh, kayaknya mendingan delta X aja. Ya delta X aja kayaknya lebih enak deh, delta X. Nah, terus kan kita mau integralin gitu kan. Nah, tapi kita nggak tahu A-nya apa gitu. Nah, tapi yang menarik ini itu kan cone ya. Jadi kita bisa pakai hubungan geometri dari cone itu sendiri. Gini jadi gini, gini, dan gini. Tadi kan yang bawahnya kan B kan radiusnya. Terus yang atasnya A. Nah, berarti terus tadi kita makainya sistem koordinat gini ya. Jadi di sini itu X gitu misalkan. Sini itu apa ya? Ini misalkan C gitu misalkan. C. Nah, oh, kita tahu L ya, sorry. Jadi di sini L. Kita tahu ini L. Nah, kita bisa cari C dulu mungkin. Jadi C per A pakai keseimbangan C per A sama aja C plus L tak per B gitu. Sama aja C plus L per B. Nah, ini berarti bisa kita cari B per A sama aja 1 plus L per C gini kan. Jadi C-nya itu sama aja L per B per A min 1. B per A min 1 ya gini. Nah, ini udah lah nilainya. Atau ini kali ini berapa misalkan nilainya. Nah, habis itu kita pengen cari ini apa namanya? Pengen cari area di ini, area di X ini kan. Nah, areanya kan yang ini kan. Nah, jadi kita harus tahu Y yang ini, atau Rx gitu, Rx. Nah, kalau kita cari pakai kesebangunan kan bisa juga kan. Jadi C per C ditambah X. X kan dari sini ke sini kan. Dari sini ke sini X. C dari sini ke sini. C tambah X per Rx sama aja kayak sama aja kayak C per A gitu. C per A, C per Rx gitu. Jadi ini bisa kita solve aja. Rx sama aja A dikali 1 plus X per C. A dikali 1 plus X per C. Nah, yuk. C-nya tinggal kita substitusin deh ke sini. Terus nanti A-nya, ya, pelan-pelan ya. Saya persamaan 1, persamaan 2. Coba kalau misalkan persamaan satunya kita substitusin kedua ya. Jadinya apa? R sebagai fungsi X sama aja A dikali 1 plus X per C. C-nya apa? L. Nah, ini kan bisa dikali A per A ya. Jadi B min A. X per C. X dikali B min A per LA gitu kan. AL. Jadi ini kalau dikali silang jadi A tambah ini per LX. Gini. Saya kira gini kalau gue nggak salah hitungnya. Nah, X per L B min. Nah, terus, nah kan udah dapet Rx-nya. Nah, ini kan A-nya kan apa? A-nya kan sama A dari A sebagai fungsi dari X itu kan ya V R kuadrat dari X ini. Jadi tinggal kita masukin aja delta R K delta R sama aja rho per V R kuadrat, berarti yang ini A plus X per L B min A kuadrat dikali apa? Delta X. Udah deh, jadi kalau misalkan kita mau cari value-nya ya kita tinggal integralin aja kan.
Jadi R-nya sama aja integral dari 0 sampai L rho per ini semua. L kali B min A kuadrat dx. Paling efektif gimana coba? Paling efektif ya substitusi ya gak? Ya paling efektif substitusi. Misalkan U-nya itu A tambah oke gini. Ini kita keluarkan aja deh dulu konstantannya, kalau sama P-nya kan bisa keluarkan. Nah jadi kita tersisa dengan ini. Nah kita bisa substitusi U-nya itu A plus X per L kali B min A. Jadi DU-nya apa? DU-nya DX ya kan? Oh, DU-nya B per L DX. Kan yang ini konstanta habis. Sorry, B min A, sorry. B min A per L DX. Ini ya. Ya. Nah, terus nah jadi dx-nya itu apa? Dx-nya sama aja L per B min A DU. Terus pas x-nya 0, L-nya U-nya berapa? X-nya 0 ya, ini 0 kali ini semua jadi A. Terus pas x-nya L, U-nya itu B, ya kan? Jadi integralnya ini bisa kita ubah lagi jadi kayak gini. R sama aja rho per P integral dari 0 sampai L. Sorry, enggak fokus. A sampai B. A sampai B 1 per U kuadrat L per B min A DU. Jadi ini sama aja Pak. Rho L per P dikali B min A U pangkat min 2 integral apa? U min 1 berarti ya. U min 1, oh ya minusnya. Terus BA. Jadi rho L per P B min A. B-nya lebih besar kan ya? Atau B-nya lebih kecil, lebih besar. Terus minus 1 per B, ya masuk akal kan? Kalau misalkan itu lebih besar kan, ya minus per B tambah 1 per A kayak gitu. Jadi apa? Ya ini jadinya rho L per P B min A. Ini A kali B A minus B. Bentar. Masuk akal ya? Bentar. Minusnya seharusnya bukannya positif ya? Kan nggak positif kan? Bentar. A kali B AB minus A minus A plus 1 plus B. Nah ini udah bener ya, minus per B sama plus per A. Oh iya, aduh. Sorry. Nih, tadi saya ini kan minus A ya, berarti bisa kecoret. Saya bodoh. Ya wajar lah, pagi-pagi nih, jam 3 pagi saya sekali. Jadi ini rho L per PAB. Nah, apa coba yang unik dari ini? Ada yang unik nih. Jadi ini seakan-akan, kan kalau misalkan biasanya kan kalau misalkan rho L per A kan. Ini seakan-akan PAB itu kan rumus elips ya kan. Jadi seakan-akan kayak, berarti yang kayak gini, cone yang kayak gini, itu ekuivalen dengan dengan kabel yang kayak dengan kabel yang luasnya konstan tapi luasnya itu
luasnya itu apa namanya, elips, ininya B, ininya A, tapi bedanya ininya A, ininya B. Nah, nah ini kan approach satu ya, tapi selain itu sebenarnya ada juga yang pakai approach ini, apa, approach yang penurunan, apa namanya, apa, rumus resistor yang lebih umum gitu. Kan V itu kan ini, kan V itu kan I kali R kan. Berarti buat dapat R, kita harus ngehubungin V sama I. I-nya kan bisa dari current density, V-nya bisa dari definisi potensial gitu. Jadi gini tuh, V sama aja delta V kan gini. Oke, V sama aja minus integral dari ya initial ke final E dot dr, ya kan. Nah, tadi mana ya? Gambar ini. Habis itu sebentar. Nah, V-nya integral E dot dr. Nah, habis itu kita juga tahu kalau hubungannya E itu apa? Kita tahu hubungannya kalau E itu rho J kan, minus IF, jadi E itu rho dikali J dot dr. Nah, nah, eh misalkan kan J itu kan arahnya kan sesuai arus kan. J itu arahnya sesuai arus. Nah, DR, misalkan DR kita bikin arahnya juga sesuai arus gitu. Maksudnya gini gini. Maksudnya gini. DR itu kan sama aja R topi ya, DR. DR. Nah, kita bikin arah R topi itu searah arus gitu. Jadi kalau misalkan DR-nya positif, dia itu searah arus, tapi kalau misalkan DR-nya negatif, dia bakal berlawanan arus gitu. Misalkan gitu. Terus ya, ini kan jadinya minus ya R, tapi arah arus. Jadi rho J DR. Tapi dot. Nah, J-nya itu apa? I kali I per A kan? J itu kan I per A. Nah, tapi ingat ini DR-nya itu kan dari ini ya. Oh ya, sebentar. Eh, nah ya, DR-nya kalau misalkan DR-nya masuk akal kan? Kalau misalkan DR-nya searah arus, DR-nya itu searah arus, nanti kan dia dari potensial tinggi ke potensial rendah. Berarti nanti beda potensial lah negatif gitu. Jadi masih masuk akal sampai sini. Satu. Udah deh. Nah, udah deh. Jadi kalau buat soal yang ini kan sebenarnya mirip kayak tadi ya. Nah, tapi bedanya V per I-nya, ini kan I. I itu kan I totalnya kan, iya gak? Jadi I itu kan, maksud gue gini, walaupun current density-nya bakal bervariasi nantinya, tapi kan berdasarkan hukum Kirchhoff satu, arus yang masuk bakal sama aja arus yang keluar kan. Jadi arus yang di sini, I1, dia bakal sama aja kayak arus yang di sini, I2. Dia bakal sama aja kayak arus ini, 3. Jadi I yang ini konstan sebenarnya. Jadi resistornya itu kan sama aja V per I. Jadi sama aja minus integral IF rho A dr. Tapi ini ya, kalau misalkan apa namanya? Ini kan V-nya bakal nilainya negatif ya kalau misalkan dari potensial rendah ke tinggi. Nah, jadi dari potensial tinggi ke rendah. Nah, jadi ini kita strateginya itu dari potensial yang rendah ke potensial tinggi gitu, biar positif gitu. Biar nanti ininya positif gitu. Gitu. Ya sama kayak tadi. Tapi ya gitu. Kita lanjut aja ke sini. Dulu. Oke, lanjut. Nomor 3. In the circuit of 2765,
epsilonnya 12, kilovolt yang ini, terus kapasitansinya segini, R1 R2 nya sama semua. Nah, awal-awalnya C nya itu uncharged, habis itu switch S is suddenly closed at T 90. At T90, what are the current of I1, I2 dan seterusnya. Oke, jadi yang pertama itu si S itu ketutup gini ya. Terus ini uncharged. Berarti kalau uncharged itu apa? Uncharged itu berarti kan Q-nya 0 ya kan? Kalau Q-nya 0, berarti akibatnya V kapasitornya 0. Kan Q sama aja CV kan. Kalau misalkan C-nya kan konstan aja. Jadi kalau misalkan V-nya 0, ya Q-nya 0. Nah, ya kalau Q-nya 0, V-nya 0. Nah, pertama itu. Terus, jadi udah deh, kita tinggal pakai ini aja. Pakai yang ditanya apa sih? The current in resistor 1, resistor 2, dan resistor 3. Oke, berarti kita tinggal pakai, kita tinggal tinjau hukum Kirchhoff loop yang ini aja nih. Kan AC ditutup kan. Jadi kita tinggal A misalnya. Gunakan hukum Kirchhoff. Jadi apa? Sum dari sum dari epsilon jumlah GGL tambah jumlah perubahan potensial 0 gini kan. Nah, misalkan gue pilihnya loopnya kayak gini. Berarti nanti kan jadinya plus epsilon minus I1R1, habis itu minus, ya arus yang ngalir di sini kan I1 kan. Terus arus yang ngalir di sini misalkan I3. Minus I3, R3. Nah, kalau di sini gimana? Ini kan awal-awalnya 0 kan? Iya kan? Karena yang tadi itu. Jadi ya kapasitor kan 0. Terus 0, ini kan 0. Oke. Nah udah. Nah habis itu kita tahu juga kalau sebentar. Nah, oh sorry. Gini. Nah, habis itu misalkan ini I2. Arus yang di I2. Kita juga bisa tinjau loop yang ini. Jadi apa? Plus itu berarti ya misalkan asumsinya I1 ke sana, I2 ke sana, I3 ke sana kan. Jadi apa tuh? I2 R2 sebenarnya ada cara cepatnya sih, tapi ya kita pakai cara kuli dulu. Cara kuli apa namanya? Cara hukum Kirchhoff. Jadi kalau kayak gini loopnya gimana? Berarti kan ke sini kan minus R2 terus plus I3. Jadi minus I2 R3 plus I3 R3 sama dengan 0. Nah, terus kita juga tahu kalau I1 dari gambarnya ya kan I1-nya ke sini terus I2-nya ke sini, 3-nya sini, berarti I1 sama dengan I2 tambah I3. Nah, tapi kalau dari sini banyak yang bisa ke solve nih sebenarnya. Ini kan udah ada ini kan 3 unknown kan. Terus ada 3 variabel juga, jadi udah bisa ke solve. Nah, tapi simpel lagi nih, dia bilang kan resistornya sama semua ya. Jadi kebetulan ini bakal sama. Jadi kita tahu kalau I2 sama, karena R2 sama dengan R3, jadi akibatnya I2-nya itu sama dengan I3. Jadi artinya sama aja dari sini ya. Dari sini sama aja ini I1/2. Gitu. Udah deh, kita bisa masukin ke persamaan yang ini jadi. Jadi plus epsilon sama aja I1. Oke, misalnya kita solve apa dulu? I1 misalkan. Jadi epsilon sama aja I1 R1 minus
I3-nya apa? I1 per 2 R3. Terus I1-nya bisa di resolve ini. I1 sama aja epsilon per R1 minus R3 per 2 ini. Oke, habis itu, nah, oke, kan ini kayak gini. Nah, tapi ada cara cepetnya ini. Sebenarnya gini, kan kita bisa lihat gini kan. Nah, sore tadi itu ada yang message lucu di line. Nah, habis itu jadi gini. Jadi kita tahu beda potensial di C-nya kan nol kan, karena uncharged. Nah, jadi ini seakan-akan kayak kayak ini, kayak kabel aja. Kan kabel kan karena resistansinya nol, jadi ya dia ya karena resistansinya nol jadi dia nggak menghasilkan apa pengurangan delta V kan, jadi ya ini bisa dianggap kabel aja gitu. Jadi ini sebenarnya sama aja, ini secara efektif ya pas T sama dengan nol itu dia kayak gini rangkaiannya. Set, 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 set. Terus ya udah deh, jadi kayak seakan-akan kayak nggak ada kapasitor aja gitu, jadi ya nyari currentnya gampang, jadi gitu. Terus itu B, current I2, nah ya ada I2 kan tadi sama aja epsilon apa I1 per 2 kan, ya berapa, C juga I3 sama dengan I2 jadi berapa. Terus nah dia bilang ini ada soal lanjutannya, at T goes to infinity, what are I1, I2 dan I3. Nah triknya gini, kan konsepnya itu kan kapasitor itu kan ini apa namanya, kapasitor itu kan awalnya netral gitu, awalnya netral gitu kan. Makanya jumlah muatan di sini itu sama semua gitu. Jadi Q-nya 0 gitu. Jadi nggak ada perbedaan muatan gitu. Nah, tapi karena ada beda potensial nanti muatannya itu kayak gerak gitu. Muatannya gerak dari sini ke sini, terus nanti dia bakal nerima sini. Jadi yang ngurang, kan elektronnya yang gerak kan. Yang elektronnya gerak itu berarti kan nanti kekurangan minus, berarti dia jadi positif, terus nanti yang terima elektronnya dia jadi negatif. Nah, makanya muatannya jadinya nggak ini kan, muatannya jadinya nggak nol gitu. Nah, tapi nanti pas udah equilibrium, muatannya itu udah nggak gerak lagi. Jadi arusnya itu jadinya nol. Jadi pas T sama dengan nol, triknya itu Q-nya itu nol. Tapi pas T-nya menuju tangga, arusnya yang nol. Ini uncharged ya, uncharged kapasitor, uncharged kapasitor, uncharged kapasitor. Udah, jadi ya mirip kayak tadi coba. Berarti apa tadi? Sebentar. Uncharged kapasitor. Nah, masih. Gue ngapain aja. Oh ya, oke. Jadi arusnya kan di sini nol kan. Nah, arus di sini nol. Arus di kapasitornya ini nol nih. Nah, karena arus di, nah karena ini dirangkainya secara seri, artinya kan arus si kapasitor sama arus si resistor ini harusnya sama. Nah, kalau si arus si kapasitor itu nol, berarti arus yang di sini nol. Jadi I3-nya nol. Gitu. Jadi karena kapasitor dan R3 disusun secara seri gitu, maka I3-nya 0. Terus apa? Nah, I3-nya 0 kan? Jadi di sini nggak ada arus nih. Nah, jadi rangkaiannya itu effectively tinggal ini aja. Gitu. Soalnya arus di sini 0. Jadi sisanya tinggal yang ini aja. Dan ini gampang dicari. I1-nya kan sama kayak I2 kan kalau kayak gitu. Kan di sini I3-nya 0, jadi I1 sama I2-nya sama. Jadi ya tinggal gini aja. Ya, sum epsilon plus sum delta V sama aja 0.
plus epsilon minus I1 R1 minus I2 R2 sama dengan 0. Tapi I1 sama I2 nya sama kan tadi, karena dia seri. Kan yang ininya effectively udah nggak ada kan, karena arus di sininya 0 karena ininya udah full. Jadi ini nggak ada, jadi I1 sama I2 nya sama. Jadi ya essentially I1 sama dengan I2 sama aja epsilon per R1 tambah R2. Essentially gitu. Ini pas T menuju tangga ya. Jadi pas T menuju tangga yang I3-nya ini, terus yang I1, I2-nya ini. Terus kapasitornya full charge. Nah, habis itu apa lagi? Ini udah sampai yang F ya kita. What is the potential difference V2? E dan F berarti. Habis itu, what is the potential difference V2 across resistor 2 at T sama dengan 0 and at T infinite? Sketch V2 versus T between these two extreme times. Oke, V2 yang mana sih? Yang ini berarti ya? Kalau potential difference-nya berarti V2 kan sama aja I2R ya. R2. Nah, itu tinggal cari I2 sebagai fungsi T aja. Ya, sebentar, sorry. Kita nyari yang GH dulu. Yang G. Buat yang G, berarti pas T sama dengan 0 apa? Kan tadi kita udah tahu kan. Jadi V2 sama aja. Ini mutlaknya berarti. Maksudnya mutlak perubahan potensial. Jadi besarnya doang ya. Besar perbedaan besar perubahan beda potensial di antara dua titik R2. Jadi sama aja I2 R2. Pas 0 kan tadi apa? Harusnya ya inilah ya. Ini pokoknya ini kali R2 lah ya. Terus kalau yang ini pas T0. Ini gue tulis aja ya. I2-nya apa? I1 per 2. T epsilon per 2 dibagi dengan R1 R3 itu minus R3 dibagi 2. Terus kalau volume 2 pas 0 gitu, volume 2 pas tahingga itu sama aja kayak I2 R2 juga, tapi ini itu sama aja epsilon R2 per, ya ini kan, pakai arus yang ini kan, epsilon R2 per R1 tambah R2. Lebih besar kemana ya? Nggak tahu deh. Ntar, R-nya kan sama semua ya, berarti kan kira-kira yang atas itu epsilon per 2 dikali 1 min setengah. Berarti ini kan setengah, berarti ini epsilon, ya epsilon per R gitu. Ini epsilon. Jadi kalau yang ya epsilon per R. Nah, sorry, beda potensial apa ya epsilon? Entah apa sih, mantap dong. Beda potensial kan epsilon. Nah, tapi kalau misalkan yang sebentar, ini dengan ini gak sih? Nah, saya epsilon per. Oh, enggak. Nah, oke, sorry. Nah, habis itu nah, kayaknya ada yang salah. Salah di mana tuh? Oh, and I saw her standing there. Ini benar kan? I2, I3, I1 per 2. I1 per 2, I1 di R1 minus R3 per 2. Ya, seharusnya benar. Tak, ini berapa sih nilainya? Epsilon per 2. Ini R-nya kan nanti kecoret dikali 1 minus setengah. Setengah.
Oh, epsilon emang masuk akal ya. Jadi yang ini nilainya epsilon pas T0. Ya kan pas ininya kan uncharged, berarti yang ini sama ini kan nanti paralel, kapasitas paralel. Ini kan ada ya. Iya juga ya. Seharusnya nurun dulu buat ini, terus nanti sisanya yang ini sama. Soalnya I1-nya 0, kan nggak mungkin. Oh alah, nih. I2-nya I3 kan sama. Terus I2 sama I3 itu sama aja kayak I1/2. Nah, yang ini I1R1, ini I1, I2-nya berarti kan ini bagi 2. Yang salah di mana? Nggak tahu sih. Ya, pokoknya gitu. Oke, ada gitu. Nggak masuk ke intuisinya ya. Aku mikirnya nggak mungkin sih. Apalagi I1-nya. Sebentar. Kan 2 kali epsilon. Ya, tapi gitulah. Nanti saya update. Saya nggak tahu ini teliti atau apa. Tapi ya kira-kira gitu. Selanjutnya coba yang nomor 10. Oke, nomor 10. In figure 2728, what value must R? Berapa nilai resistor R? If the current in the circuit is to be 1 miliampere, take epsilon 1 segitu, epsilon 2 segitu, R1, R2 segitu, what is the rate thermal energy, bla bla bla. Nah, ya ini mirip, ini lebih gampang dari yang tadi, pokoknya ini tinggal pakai hukum dua Kirchhoff kan. Ya, misalkan oke, epsilon 2 nya kan lebih besar ya. Jadi prediksi gua arah arusnya itu pasti ke sini. Nah, jadi kita ambil arus loopnya gini. Jadi sum, yang A dulu ya. Jadi sum dari epsilon plus sum dari delta V-nya itu 0. Jadi ini plus epsilon 2 minus epsilon 1 gitu. Ini kan searah, jadi minus IR1, terus ini minus IR. Ya, ini mah mau searah arus terus kan. Minus IR2. Kemudian 0. Jadinya apa? Nah, R-nya kan setelah. Nah, R-nya berarti bisa dicari kan. I-nya kan tahu kan. I-nya 1 miliampere. 1 miliampere. Jadi R-nya ini R-nya ini bakal sama aja kayak epsilon 2 min epsilon 1 per R1 tambah R2. I R1 R2 ini aja. R-nya IR sama aja epsilon 2 minus epsilon 1 minus IR1 minus IR2 per I ini. Nah, R bisa dicari berapa. Terus yang B, what is the rate at which thermal appears in area? PR berarti sama aja I kuadrat R. IR kuadrat. Nah, V kali I. V sama aja I ya. Oh, I kuadrat R. Nah, I-nya ya, I kuadrat. R-nya kan yang ini kan. Epsilon 2 minus epsilon 1 minus IR1 minus IR2 per I. Jadi ini gitu lah. Ini bisa dicari. Terus apa lagi? Mungkin satu soal lagi kali ya.
Coba nomor apa ya? Nomor 29 gitu ya. Coba cari yang sebentar. Nomor 30 coba. Nomor 30. In figure 2741, the ideal batteries have epsilon 1 10 volt, epsilon 2 nya 5 volt. Ini ada dua anak seorang. Ini 10. Terus yang ini setengahnya ya. Berarti kan setengah berarti 5 ya. 5 volt. Terus resistansinya masing-masing 4 ohm. Nah, yang ditanya berapa arus di R2 dan berapa arus di R3. Nah, ini kita bisa mulai dengan mengasumsikan arah arusnya aja dulu. Misalkan asumsinya ke sini misalkan. Misalnya ini I1, terus kan ini kalah ya, berarti ya misalnya ini I2 dan I3 misalnya ini. Udah deh, terus kita tinggal, jadi ini kan ada 3 unknown, jadi kita butuh 3 persamaan linearan. Jadi persamaan linear yang pertama itu dari hukum Kirchhoff 1 itu ya I1 sama aja I2 tambah I3. Terus hukum Kirchhoff 2, kita dari hukum Kirchhoff 2 kita bisa dapat 2 persamaan, ya kan? Pertama buat loop yang ini, kedua buat loop yang ini. Jadi apa? Sum dari epsilon plus sum dari delta V-nya plus sama dengan 0. Plus epsilon 1 minus I1 R1 minus I3 R3 sama dengan 0. Ini dari yang sini. Kan ini dia searah GGL, jadi plus ya, atau dari apa namanya potensial negatif ke positif kan dia nambah kan potensial. Jadi plus epsilon 1. Terus ini dia kalau searah arus dia kan bakal ngurang potensial, jadi minus. Ini persamaan kedua. Terus persamaan ketiganya bisa dapat dari yang ini. Misalkan arah loopnya gini. Berarti plus epsilon 2. Terus arah arusnya kan dia ke sini kan. Jadi ini kalau arahnya loopnya kayak gini, nanti dia plus I2R2, soalnya kan dia dari potensial rendah ke tinggi kan. Plus I2R2 minus I3R3 dengan 0. Jadi udah ada 3 equation. Now what? Nah, yang bisa dilakuin adalah ya, yang bisa dilakuin adalah kita substitusi I3-nya ke sini. Nanti kan sisanya I1, I2. Terus I2, I1-nya kita eliminasi, terus nanti dapat. Kita cobain aja dulu. Jadi epsilon 1 min I1 R1 minus I3-nya itu apa? I1 min I2 1 min I2 R3 sama dengan 0. Terus epsilon 2 min I2 R2 minus I1 min I2. Ini tar. Ini sama aja langsung dicoret ya. I1 I2 ini minus R1. Oh alah, kita tahu R1. Oh ya, semua R1 nya sama. Oh ya udah, itu tinggal gini aja cuy. Pusing. Ini kita tambahin aja semuanya. Kita kurangin. Jadi tinggal epsilon 1 minus epsilon 2 sama aja. Nanti kan yang ininya kan sama kan. Yang kedua kita minus epsilon 1 min epsilon 2
Terus yang ininya kan nanti habis, jadi sisanya tinggal epsilon 1 minus epsilon 2 sama aja minus I1 R1. Oh ya, kalau itu tanda itu nih. Sorry. Berarti ada yang salah tanda harus. Ya, pokoknya gitu. Jadi minus I1 R1 minus I2 R2. Nah, terus R-nya kan sama kan katanya. Jadi ya kalau R-nya sama, sebentar. Ini dapetnya I1 min I2. Nah, ini I3. I1 plus I2 ya. Nah, saya harus fokus. I1 plus I2 yaitu dapat I1 plus I2. Nah, gini coba. Sorry. Nah, ya tadi udah benar yang eliminasi itu. Epsilon 1 minus I1 R1 minus I3. I3-nya ini kan berarti I1 minus I2 R3 sama dengan 0. Terus yang ini epsilon 2 plus I2 R2 minus I3-nya berarti yang itu. Tapi kan ini kecoret juga ya. Samanya kok kayak gini. Terus itu ya sih. Nah, plus ini plus minus betul kan, terus ini plus minus. I1 plus I2 ini kan kayak gini nggak ya? Tiganya kita nggak tahu kan. Tapi kalau kayak gini dieliminasi juga nggak berguna kan di sini. Jadi apa yang dia harus dieliminasi I2 gitu. Itu ngaruh ya. Nggak tahu deh. Tapi kok kayak nggak ada solusinya gitu. Persamaannya ya sekilas makanya tadi kan bingung juga. I1 coba misalnya I2 tambah I3 1 plus oke, I-nya kan sama-sama R dari sebelumnya. Plus I3 R ini kan jadinya epsilon 1 satunya kan I2 tambah I3, jadi ini sama aja minus I2R minus 2I3R gitu kan. Terus lagi yang epsilon 2 plus I2R2 minus I3R3 ya R adalah. Nah terus ini ditambah gitu, misalnya tambah berarti apa, epsilon 1 tambah epsilon 2 sama aja apa ini tuh, minus 3 I3R. Jadi I3 nya epsilon 1 tambah epsilon 2 per 3R. Ini I3 dapat, terus yang I2 berarti, nah ya berarti mungkin ya tadi gue juga agak ya, kalau misalkan eliminasi gini kan nanti yang ininya kan habis, jadi ini kan persamaannya jadinya 2 variabel doang karena masih ada variabel ketiga, jadi nggak bisa eliminasinya gitu. Jadi eliminasinya harus benar juga tuh. Gue sadar juga sih. Terus plus I3 udah, terus I2 kan sama aja I3R3 minus epsilon 2. Jadi ya ini masukin aja ke sini.
Berarti apa? Epsilon 1 tambah epsilon 2/3 R dikali R minus epsilon 2. Ternyata ini ada yang salah. Ini I2R. Ya, ada yang ini. I2R sama I3R. Jadi, nah, di situ jadi I2-nya 2R. Jadi I2-nya sama aja epsilon 1 tambah epsilon 2/3 minus epsilon 2 per R. Kan 3 ya. Berarti apa? 3 minus 2 berarti ini. Minus 2 gitu. Ya gitu lah. Terus I1-nya itu I2 tambah I3. Jadi I1 sama aja I2 tambah I3. Jadi ya tinggal ini tambah ini. Berapa tuh? Epsilon 1 minus epsilon 2/3. Nah, kalian dapat apa tuh? Epsilon 1 minus 2 epsilon 2 berarti ini kan 0 ya. Terus yang ini adalah sesuatu dan ini ada sesuatu. Nah, mungkin penyebabnya tadi equation-nya nggak work itu karena ternyata I2-nya itu 0. Ini surprising juga. Nah, makanya tadi pas gue mau eliminasi gini kan nggak bisa. Oke, ya. Udah, kayaknya segitu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Selamat pagi, saya akhiri sekarang.